Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 637 Hawa. Tidak seorang pun mencoba mencari tahu kebenaran mengapa Chu Chen tiba-tiba kembali dari luar. Karena berita telah keluar bahwa Pulau Zanlong, Gunung Damo, dan Sekte Beidou bersama-sama mengumumkan bahwa Chu Chen harus membagikan susunan misterius Tianji dengan semua prajurit di dunia di depan aula utama kuil King Feng besok siang. Bahkan ada lebih sedikit prajurit di pintu masuk villa keluarga Song, dan sebagian besar perhatian mereka terfokus pada kuil King Feng. Besok siang adalah saatnya Chu Chen melakukan pertempuran yang menentukan dengan sekte-sekte utama. Mereka juga tahu bahwa Chu Chen tidak akan mudah berkompromi. Pertarungan besok pasti seru. Meskipun ketiga sekte besar telah mengirim guru mereka dan menyatukan semua sekte besar di dunia seni bela diri, kekuatan Chu Chen tidak lemah. Saya mendengar bahwa dalam pertempuran 3 hari yang lalu, lebih dari 500 prajurit tewas di kaki Chu Chen. Kekuatan orang ini hampir mengerikan. Ketiga dewa Zulang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat apapun kepada Chu Chen. Mereka hanya berlutut dan memohon belas kasihan. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia dunia prajurit. Chu Chen sebenarnya adalah reinkarnasi dari dewa perang. Jangan melebih-lebihkan Chu Chen. Kalian semua hanya ingin mendapatkan Tianji Xuanzhen milik Chu Chen. Sebenarnya, kalian semua tahu bahwa Chu Chen sendiri tidak akan mampu menghadapi pengepungan sekte-sekte besar di dunia seni bela diri. Menurut pendapatku, pilihan terbaik Chu Chen adalah dengan patuh menyerahkan Tianji Xuanzhen dalam pertempuran besok. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kuil King Feng. Jika ada pencarian paling hangat di dunia seni bela diri, kuil King Feng pasti akan berada di puncak daftar selama beberapa hari terakhir. Pendeta Tao King Feng tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari kuil King Feng akan menjadi terkenal di dunia seni bela diri. Tentu saja, sekarang dia lebih seperti orang yang menangis tanpa air mata. Dia adalah murid utama Zhang Yongguo. Kuil King Feng secara nominal merupakan cabang Taoisme. Tetapi sebenarnya, kuil ini milik faksi Kimen. Tentu saja, dengan semua sekte yang menyerangnya dengan agresif, Taois King Feng tidak dapat melakukan apapun seperti melawan batu dengan telur. Ketika para pejuang dari berbagai sekte datang ke kuil King Feng, Taois King Feng hanya dapat menghibur mereka. Di antara mereka, sekte Beidou, Gunung Damo, dan Pulau Zanlong semuanya mengatur kamar-kamar terbaik. Hari mulai gelap. Pendeta Tao King Feng berlutut di depannya di tengah aula dan berkata, "Dengan berkah Tuhan, Tuan Muda pasti selamat dari malapetaka ini." Pendeta Tao King Feng memahami apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir, dan dia punya banyak alasan untuk percaya bahwa begitu Chu Chen selamat dari bencana besok, sejak saat itu, tidak ada seorang pun di dunia prajurit yang akan mampu menghentikan pertumbuhan Chu Chen. Saat bertemu angin dan awan, ia berubah menjadi naga. "Guru, kamar tamu kami sudah penuh, tetapi masih ada orang yang naik gunung." Seorang pendeta Tao muda masuk. "Katakan yang sebenarnya kepada mereka dan biarkan mereka menentukan pilihan." Pendeta Tao King Feng melambaikan tangannya. Dia tidak berkewajiban untuk menghibur para prajurit yang datang ke kuil King Feng dengan sepenuh hati. Mereka sebenarnya adalah musuh kuil King Feng. Saya tidak tahu kemana sang guru pergi. Pendeta Tao King Feng mendesah.
Angin dan awan berkumpul di kuil King Feng, keluarga lagu. Seorang tamu datang saat makan malam. Chu Chen terkejut. Ternyata itu Sao Feng. Setelah Jiang Kufeng tiba di rumah Song, dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk untuk makan atas undangan Song Xieyang. Setelah makan dan minum, Jiang Kufeng tidak berniat pergi. Dia ingin pergi ke kuil King Feng bersama Chu Chen. Dalam pertempuran di kuil King Feng, Chu Chen tidak bermaksud melibatkan biro operasi khusus. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda Jiuxuan, dan dia harus menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan aturan dunia prajurit. Jiang Kufeng muncul tanpa menyapanya, dan dia sendirian, yang juga berarti bahwa Jiang Kufeng berpartisipasi dalam pertempuran atas kapasitasnya sendiri. Chu Chen tidak banyak bicara dan meninju Jiang Kufeng. Semuanya tersirat. Lagi pula, Jiang Kufeng tidak banyak bicara. Jam 8 malam, Chu Chen tidak berlatih kultivasi ganda dengan Song Yan malam ini. Dan pada saat yang sama, dia juga menolak permintaan Song Yan untuk pergi ke kuil King Feng bersamanya. Meskipun Song Yan berlatih latihan pemeliharaan kesehatan Tao, dia bahkan belum mempelajari gerakan bela diri dasar. Jadi terlalu berbahaya baginya untuk pergi ke kuil King Feng bersamanya. Jam 9 malam, Chu Chen dan Jiang Kufeng saling bertukar pikiran dan beradu argumen di tepi Danau Song. Setelah bertengkar, Jiang Kufeng mundur beberapa langkah dan menatap Chu Chen dengan tidak percaya. Meskipun ada rumor di luar sana bahwa Chu Chen seorang diri mengalahkan 600 prajurit di sini 3 hari yang lalu, Jiang Kufeng merasa bahwa ini pasti berlebihan. Dia telah menjalankan misi bersama Chu Chen dan mengetahui kekuatan Chu Chen. Ketika dia bertarung berdampingan dengan Chu Chen beberapa waktu lalu, Chu Chen baru saja menerobos ke ranah master seni bela diri. Tetapi sekarang, bahkan dia tidak bisa mengalahkan Chu Chen. Meskipun Jiang Kufeng tidak suka berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Persetan." Chu Chen, saat duduk di paviliun untuk beristirahat, ponsel Chu Chen bergetar. Itu adalah pesan dari Jiang Yingtao. "Aku tahu kau tidak ingin biro operasi khusus terlibat dalam pertempuran ini. Tetapi kelompok pengintai 9 dan kelompok penyerang 9 adalah prajuritmu. Besok, kedua kelompok kita akan berkumpul di kaki gunung tempat kuil King Feng berada, siap untuk naik gunung kapan saja." Chu Chen tertegun. Saya memegang telepon dan ragu-ragu sejenak. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tahu bahwa karena Jiang Yingtao telah mengirim pesan ini, bahkan jika dia mencoba menghentikan mereka, tim pengintaian 9 dan tim penyerang 9 pasti akan tiba. Setelah beberapa lama, Chu Chen hanya bisa menjawab, "Minumlah teh saat kamu punya waktu." Di bar 21, Jiang Yingtao melihat pesan Chu Chen, segera mengambil ponselnya, membukanya dan melihatnya. Dia hanya berpikir bahwa Chu Chen memaafkan tindakan mereka. Jam 10 malam, klinik keluarga Liu, ada cukup banyak pasien di klinik pada hari kerja. Setelah klinik gratis Chu Chen, jumlah pasien yang pergi ke klinik keluarga Liu untuk berobat telah meningkat beberapa kali lipat. Ada lebih dari selusin dokter di klinik, dan mereka sibuk sampai saat ini sebelum mereka menutup klinik untuk beristirahat. Mata Liu Manman juga menunjukkan kelelahan. Setelah membereskan barang-barangnya, Liu Manman berkata, "Hari ini aku agak lelah. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat."
Liu Kaihong mengangguk. Yah, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Benar sekali. Mereka berdua berbicara hampir bersamaan. Liu Kaihong berkata, katakan saja padaku. Saya merasa sangat lelah saat menangani pasien hari ini. Saya ingin mengambil cuti besok dan menyesuaikan diri, kata Liu Manman. Kalau begitu, selamat beristirahat. Liu Kaihong melambaikan tangannya. Baiklah, tidak apa-apa. Liu Manman tercengang. Jelas bahwa ayahnya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Setelah Liu Manman pergi, Liu Kaihong tersenyum tipis. Ia ingin mencari alasan untuk tidak tinggal di klinik besok. Tetapi ia tidak menyangka Manman akan mengambil inisiatif untuk beristirahat terlebih dahulu. Kamar Liu Qianqian. Berhasil, Liu Qianqian melompat kegirangan dan menatap Audio tumpukan bubuk milik kuning di Software depannya, Channel. merasa sangat gembira. Ini adalah sejenis asap beracun yang dipelajarinya dari Sutra Hati Raja Racun. Selama bubuk kuning di depannya dinyalakan, asap beracun yang dihasilkan akan memiliki efek seperti obat bius dan dapat dengan cepat membuat orang pingsan. Melanjutkan, Liu Qianqian penuh motivasi ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Liu Qianqian segera mengemasi bubuk obat dan membuka pintu. Kakak, mengapa kamu belum beristirahat? Kata Liu Manman. Saya baru saja mendengarmu meneriakkan sesuatu seperti kesuksesan di luar. Liu Qianqian merasa malu. Saya sedang mempelajari Sutra Hati Raja Racun, dan saya baru saja mendapat terobosan. Jangan terlalu terobsesi. Liu Manman memasuki ruangan dan mengobrol sebentar dengan Liu Qianqian. Melihat Liu Qianqian sedikit linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ah, tidak apa-apa. Mungkin aku sedikit mengantuk, kata Liu Qianqian. Kalau begitu, tidurlah lebih awal. Liu Manman berdiri. Besok, aku akan mengambil cuti dan pergi berbelanja. Kamu mau ikut denganku? Tidak. Aku ingin mengerjakan pekerjaan rumahku di rumah, jawab Liu Qianqian. Liu Manman tidak memaksanya. Setelah memberi Liu Qianqian beberapa patah kata nasihat, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Liu Qianqian berjalan ke jendela dan melirik pintu bibinya yang tertutup rapat. Akankah penjahat-jahat itu datang malam ini? Di dalam ruangan, Liu Ruyan duduk bersila di atas ranjang empuk. Seluruh ruangan dipenuhi dengan wangi bunga yang kaya. Wajahnya secantik Dewi Bunga. Matanya sedikit terpejam. Napasnya memenuhi ruangan dan perlahan menyebar keluar. Bunga-bunga di taman bermekaran lebih cemerlang. Liu Ruyan hanya selangkah lagi dari alam Qi, jam 11 malam. Chu Chen menjawab panggilan Chu Kaiping. Saya baru saja kembali dari memancing. Chu Kaiping berkata, bagaimana kalau besok, apakah Anda butuh bantuan? Tidak ada yang lebih penting daripada memancing. Chu Chen mengeluh dalam hati, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Mata Chu Chen dipenuhi dengan keyakinan. Dia telah menerima berita itu sesaat sebelum Chu Kaiping menelepon. 9 makhluk kuat yang mendalam semuanya telah keluar dari pegunungan. Jam 12 malam, Chu Chen melirik Jiang Kufeng yang duduk di sebelahnya dan hendak tertidur karena bosan, lalu tiba-tiba berdiri. Saudara Feng, karena kita sedang senggang, mengapa kita tidak pergi ke kuil King Feng sekarang? Mereka langsung cocok, keduanya segera berangkat. Bab 638 3 Kelas Studi Agama,
Kuil King Feng terletak di sebuah gunung di pinggiran kota di sisi selatan Canceng. Puncaknya terkenal sebagai Puncak Juyun, yang terbentuk dari beberapa puncak yang terhubung secara berurutan. Kuil King Feng terletak di puncak tertinggi di antara puncak-puncak tersebut. Aula utama kuil King Feng berada di tengah-tengah gunung. Di depan aula utama, menuruni anak tangga, terdapat sebuah persegi yang dilapisi marmer. Di tengah-tengah persegi tersebut berdiri sebuah patung Tao Tianzun. Disinilah para pengikut kuil King Feng biasanya menghadiri kelas pagi. Kuil King Feng adalah kuil Tao terbesar di Canceng, dengan jumlah pengikut hampir 300 orang. Akan tetapi, kuil King Feng tidak dapat dianggap sebagai sekte Tao tradisional. Pendeta Tao King Feng paling terkenal karena keterampilan meramalnya, dan pekerjaan sehari-harinya sebagian besar adalah meramal nasib wanita kaya. 3 hari yang lalu, ketika Chu Chen memilih untuk menyelesaikan konflik antara dirinya dan sekte utama mengenai Tianji Xuanzhen di kuil King Feng, kuil King Feng menolak kunjungan para peziarah. Saat ini, di kuil King Feng, selain para pengikut di kuil, yang lainnya adalah prajurit dari berbagai sekte besar. Bahkan sekte Tianji pun muncul. Sekte-sekte besar tidak terkejut. Bagaimanapun, peta misterius Tianji awalnya berasal dari sekte Tianji. Pada saat yang genting seperti ini besok, wajar saja jika sekte Tianji datang dan menonton. Namun, tidak ada satupun pendekar yang mengambil inisiatif mendekati sekte Tianji. Mereka semua mengaku sebagai sekte ortodoks, dan sekte Tianji, meskipun memiliki tujuan yang sama dengan mereka, memang termasuk dalam faksi Kimen. Zhao Zu dan rombongannya tidak tinggal di kamar-kamar sayap kuil King Feng. Mereka baru saja mulai mendaki gunung malam ini, jadi mereka hanya bisa memilih untuk mendirikan tenda sementara di luar kuil King Feng untuk beristirahat. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan gunung itu meraung di puncak Juyun. Meskipun jumlah prajurit yang berkumpul di kuil King Feng telah melebihi 1000, kuil itu sangat sepi malam ini, seolah-olah mereka semua sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu hari esok. Ada sebuah pondok jerami di belakang gunung kuil King Feng. Sosok seseorang berdiri di depan gubuk, menatap kegelapan pekat di kejauhan sambil mengerutkan kening. Orang ini adalah Taois King Feng. Dia belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, dia merasa tidak punya nyali. Dia datang ke pondok jerami di tengah malam, karena biasanya ketika Guru Zhang Yungguo datang ke kuil King Feng, dia akan tinggal di pondok jerami di gunung belakang. Hujan turun selama 2 hari terakhir. Tetapi besok mungkin akan cerah. Pendeta Tao King Feng menatap langit, tetapi hatinya dipenuhi kesuraman. Besok, mungkin akan ada awan dan kabut di depan aula King Feng. Puncak Juyun mendapatkan namanya dari seringnya munculnya lautan awan. Dulu, semua orang di kuil King Feng menantikan cuaca seperti ini, karena para murid kuil King Feng mengikuti pelajaran pagi di alun-alun di depan aula King Feng. Jika mereka berada di atas lautan awan, baik saat melafalkan kitab suci Tao atau berlatih seni bela diri, mereka akan merasa seperti sedang duduk atau berbaring di atas awan. Namun malam ini, Pendeta Tao King Feng tiba-tiba menerima berita bahwa besok pagi, 3 sekte besar yang dipimpin oleh sekte Beidou, Gunung Damo, dan Pulau Zanlong akan mengadakan kelas belajar 3 agama di depan aula King Feng,
ketiga sekte besar tersebut masing-masing akan mengirimkan seorang guru bela diri untuk membimbing para prajurit dari berbagai golongan di dunia bela diri. Buku ini tidak ada hubungannya dengan kuil King Feng. Tetapi Murong Cheng Feng dari sekte Beidou tiba-tiba menunjukkan bahwa kuil King Feng bukanlah sekte seni bela diri ortodoks. Jadi pada 3 kelas studi agama besok, pengikut kuil King Feng dilarang keras memasuki alun-alun. 3 sekte besar bertujuan untuk membangun gengsi sekte ortodoks, sementara pada saat yang sama menginjak-injak martabat faksi Kimen. Kuil King Feng awalnya adalah tempat mereka, tetapi karena kedatangan 3 sekte, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk hadir sebagai pengamat. Aduh, Pendeta Tao King Feng mendesah. Saya tidak mau menerima hal ini, lalu kenapa? Tidak peduli betapa tidak bahagianya Anda harus mengunyahnya dan menelannya. Belum lagi dia. Bahkan jika gurunya Zhang Yongguo ada di sini, dia harus menelan rasa frustrasi ini. Tuan King Feng tampaknya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Tuan King Feng. Pendeta Tao King Feng tiba-tiba berbalik dan berseru tak percaya. Chu Chen. Pendeta Tao King Feng segera melangkah maju 2 langkah dengan ekspresi penuh hormat. Pendeta Tao kecil King Feng, salam untuk Tuan Muda. Bahkan sang guru dengan hormat memanggil Chu Chen dengan sebutan Tuan Muda. Jadi Pendeta Tao King Feng tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, identitas dan kekuatan Chu Chen meyakinkan Taois King Feng. Pendeta Tao King Feng mendengar dengan telinganya sendiri dari para prajurit yang naik gunung hari ini bahwa 3 hari yang lalu, 800 prajurit mengepung Chu Chen, namun tidak ada tandingannya. Pendeta Tao King Feng tidak pernah menyangka bahwa Chu Chen akan muncul di kuil King Feng saat ini. Apakah dia ingin mencari tahu informasi intelijen tentang musuh terlebih dahulu? Pendeta Tao King Feng bereaksi cepat dan berkata dengan suara yang dalam, sampai 1 jam yang lalu, saya menghitung jumlah master seni bela diri yang memasuki kuil King Feng, termasuk mereka yang berasal dari 3 sekte utama, menjadi 138. Di antara mereka, master seni bela diri teratas adalah Murong Cheng Feng dari sekte Beidou, Master Kong Tong dari Damosan, dan Zhan Wudi dari Zhan Londao. Ketiganya adalah 5 master seni bela diri teratas dalam daftar master seni bela diri. Selain dari ranah aura, ini hampir merupakan kekuatan terkuat di dunia prajurit. Hanya untuk berurusan dengan Chu Chen tersenyum tipis. Sekte ortodoks sungguh sangat menghargaiku. Besok, 3 sekte besar akan mengadakan kelas belajar 3 agama. Pendeta Tao King Feng menceritakan semua situasinya. Bagi Pendeta Tao King Feng, kedatangan Chu Chen adalah tulang punggungnya, dan dia sedang menunggu pengaturan Chu Chen. Kelas pengajaran 3 agama. Mulut Chu Chen sedikit melengkung. Mereka sangat optimis dengan hasil besok. Saudara Feng, bagaimana menurutmu? King Feng kemudian menemukan bahwa ada seorang pria paruh baya yang keren dengan gaya rambut yang sangat tampan berdiri di sebelah Chu Chen. Bocah, kau ingin menipuku? Jiang Ku Feng menatap Chu Chen dan berkata dengan dingin, "Heh. Kau sudah mendengarnya. Saudaraku Feng telah menyatakan rasa tidak sukanya terhadap 3 sekte." Chu Chen berkata sambil tersenyum tipis. 3 sekte ingin membangun gengsi mereka dengan meningkatkan momentum kelas pengajaran dan menunjukkan gaya sekte ortodoks sebelum aku muncul. Tetapi aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu.
Mata Jiang Kufeng berbinar. Anak ini akan menimbulkan masalah. Yang paling membuat saya penasaran adalah, dalam situasi seperti ini, anak ini masih punya kemampuan untuk membuat masalah. Chu Chen tidak mungkin bisa masuk sendirian dan mengganggu kelas pengajaran 3 sekte. Sekalipun kita tambahkan 2 orang, tetap tidak akan berhasil. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan? Tanya Taois King Feng. Chu Chen merenung sejenak dan bertanya, kapan waktu kelas pagi untuk murid kuil King Feng? Saat matahari terbit, kata Taois King Feng, itulah saat energi spiritual paling melimpah. Sayangnya, besok kita akan mengadakan kelas pagi seperti biasa. Chu Chen berkata, beritahukan kepada murid-murid kuil King Feng bahwa aku akan mengajar mereka kelas pagi besok. Aku akan memimpin mereka berlatih langkah Qian Kun dan tinju panjang Sekte Dao saat matahari terbit. Pendeta Tao King Feng menahan napas sejenak. Gerak kaki Qian Kun, Dao Zongchang Kuan. Kedua mata pelajaran ini merupakan mata kuliah dasar wajib bagi murid kuil King Feng. Namun, jika Tuan Muda Jiuxuan memimpin mereka untuk melangkah ke alam semesta dan berlatih cangkuan, itu akan memiliki makna yang sama sekali berbeda. Pendeta Tao King Feng memaksa dirinya untuk menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak melupakan situasi saat ini. Semua sekte besar berkumpul di kuil King Feng. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kekuatan puncak ortodoks di dunia prajurit telah datang ke sini. Ketiga sekte tersebut juga akan memulai 3 kelas studi agama besok pagi. Bagaimana mereka bisa setuju untuk membiarkan Chu Chen memimpin murid-murid kuil King Feng untuk berlatih? Bahkan ketiga sekte telah menyatakan bahwa besok, pengikut kuil King Feng tidak diizinkan melangkah ke alun-alun di depan aula King Feng. Tuan muda, 3 sekte, Pendeta Tao King Feng berbicara dengan hati-hati. Chu Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, kami tidak pelit. Jika para pejuang dari 3 sekte dan sekolah lain ingin menonton, biarkan mereka menonton dari kejauhan. Bukan ini yang kumaksud. Pendeta Tao King Feng menatap Chu Chen dengan wajah masam. Jiang Kufeng menatap Pendeta Tao King Feng sambil tersenyum dan berpikir, kamu tidak cukup mengenal Chu Chen. Chu Chen berani mengatakan ini. Jadi dia pasti punya rencana. Jika mereka tidak setuju dan bersikeras menerobos masuk, maka kami tidak takut. Dengan adanya saudara Feng di sini, tidak ada satupun pejuang dari sekte yang disebut ortodoks yang dapat melangkah masuk ke alun-alun. Chu Chen menepuk bahu Jiang Kufeng. Senyum Jiang Kufeng membeku dalam sekejap. Mengherankan. Apakah Anda sendiri yang memakan melon itu? Bersambung.